Pasti di Malaysia ini ada partai yang sudah lama berkuasa dan selalu menjadi pemerintah, yaitu ada UMNO, ada Barisan Nasional, dan kemudian tentu juga ada oposisi. Nah, tadinya kita tahu bahwa eh, Perdana Menteri sekarang, Anwar Ibrahim, adalah bagian dari pemerintahan yang pada waktu itu berkuasa dan sangat kuat. Nah, hanya saja karena ada tersandung masalah eh, hal-hal yang sifatnya seksual, sehingga beliau yang awalnya diproyeksikan menjadi Perdana Menteri Malaysia di awal-awal setelah Perdana Menteri Mahathir meletakkan jabatan itu tidak jadi. Dan beliau mengalami proses hukum di Malaysia dan sudah menjalani masa hukuman penjara dan lain sebagainya. Dan beberapa tahun terakhir ini beliau sudah keluar dan kemudian istrinya sangat menggantikan beliau di dalam memperjuangkan partai yang beliau dirikan, lalu kemudian juga mereka membuat koalisi dengan partai-partai lain di Malaysia, dan akhirnya kemarin ada pemilu, dan pemilu ini tipis menangnya, sehingga ada saling klaim siapa yang menang, tetapi ini semua berdasarkan konstitusi di Malaysia harus ditentukan oleh Agung, yang di Pertuan Agung, dan itu sudah ditentukan. Tadi sebagaimana kita dengar ada rapat di mana Anwar Ibrahim lah yang kemudian Ya, ditunjuk menjadi Perdana Menteri. oke. Pak, sebenarnya sosok Anwar Ibrahim ini seperti apa, Pak? Karena kalau kita lihat track record-nya, ini sudah pernah dipidanakan terkait kasus korupsi, lalu juga kasus seksual, bahkan bukan sekali, tetapi 2 kali. Tapi kita lihat sampai dengan saat ini, Pak Anwar ini masih dibanjiri dengan banyaknya dukungan. Sebenarnya sosok seperti apa, Pak? Ya, saya nggak tahu kalau soal korupsi ya. Yang saya tahu adalah berkaitan dengan masalah yang sifatnya seksual tadi. Dan banyak yang mempercayai bahwa sebenarnya kasus tersebut merupakan rekayasa, meskipun pengadilan sudah sudah membuat putusan bahwa terbukti. Saya sendiri tidak tahu seperti apa, tetapi masyarakat di Malaysia menganggap bahwa beliau ini seorang yang sebenarnya sudah lama diproyeksikan jadi Perdana Menteri, karena pada masa Perdana Menteri Mahathir, kalau saya tidak salah, beliau menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan sebelumnya adalah Menteri Keuangan. Jadi Hmm. beliau ini sudah diharapkan menjadi Perdana Menteri. Namun demikian, karena mungkin ada masalah-masalah politik yang beliau hadapi, Iya. sehingga beliau tidak bisa menjadi Perdana Menteri pada saat itu dan harus menunggu 20 tahun lebih kalau saya tidak salah, Iya. untuk akhirnya beliau menjadi Perdana Menteri. Oke, kita beralih Pak, kita berbicara tentang prestasi yang dimiliki oleh Anwar Ibrahim. Apa saja Pak prestasi yang dimiliki oleh Pak Anwar Ibrahim ini hingga akhirnya dukungan kepada beliau terus berjalan hingga sekarang Pak? Yang pasti ketika beliau masih di bawah kabinet Perdana Menteri Mahathir, banyak prestasi yang beliau lakukan, terutama di sektor keuangan, lalu kemudian juga visi beliau bahwa adanya misalnya nilai-nilai Asia gitu ya, Asian value, lalu membantu tentu Pak Mahathir sebagai wakil Perdana Menteri mengimplementasikan ide ASEAN dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali yang beliau lakukan, dan itu konkret dan masyarakat bisa melihat. Oleh karena itu di partainya beliau pada waktu itu, beliau ini sebenarnya diproyeksikan menjadi Perdana Menteri. Mhm. Demikian. Oke Pak Hikmah, lantas seperti apa Pak kedekatan Anwar Ibrahim dengan Indonesia sebenarnya? Apakah kedekatan ini bisa menjadi privilege bagi Indonesia? Ya, kedekatannya kelihatannya cukup dekat ya. Beliau juga mengenal politisi-politisi Indonesia, Pak B.J. Habibie, Pak Fahmi Idris, dan banyak lagi. Dan beliau itu juga mendapat dukungan ketika, kalau dari sisi Indonesia, beliau dizolimi lah, kira-kira seperti itu. Dan banyak sekali interaksi dengan Indonesia. Dan kalau saya tidak salah, ketika beliau menjadi Perdana Menteri, Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, adalah pemimpin dunia pertama yang menghubungi beliau. Itu menunjukkan kedekatan beliau. Dan ini tentu akan sangat baik dalam membina hubungan Indonesia dengan Malaysia. Karena apa? Perdana Menteri yang sekarang ini
banyak berinteraksi dan banyak tahu tentang Indonesia. Sehingga ini akan memperkaya bagaimana hubungan akan terjalin dengan baik. Kita coba lihat saja, misalnya Presiden Obama yang dulu pernah tinggal di Indonesia, lalu kemudian menjadi presiden, masih ingat hal-hal yang terkait Indonesia, dan tentunya mengikuti perkembangan apa yang terjadi di Indonesia. Oke. Saya yakin Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun demikian. Oke, kita juga tahu Pak, Indonesia ke Malaysia ini hubungannya erat bukan sejak sekarang saja, tapi sudah sejak dulu. Salah satunya adalah dari segi ketenagakerjaan Pak, TKW, TKI Indonesia banyak sekali di sana. Ya. Apakah dengan adanya terpilihnya Perdana Menteri Anwar ini bisa menjaga TKI, TKW yang ada di sana Pak? Ataupun kualitasnya lebih baik lagi, jaminannya lebih baik lagi, seperti apa Bapak melihatnya? Saya berharap bahwa kualitasnya itu akan lebih baik ya, karena begini, memang banyak tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia, dan tenaga kerja ini melakukan banyak pekerjaan di industri-industri di Malaysia, mulai dari industri perkebunan, industri manufaktur, bahkan juga ikut di dalam ART dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, dan ketergantungan Malaysia terhadap tenaga kerja Indonesia itu sangat tinggi. Nah, kemarin ini duta besar kita di Malaysia, Pak Hermono, beliau sangat intens dalam rangka melindungi warga negara kita, tidak hanya tenaga kerjanya, tetapi juga keluarganya. Karena dalam konteks tenaga kerja migran ini, ada satu konvensi yang menyebutkan tenaga kerja migran dan keluarganya. Nah, dalam konteks keluarganya ini, mereka kadang-kadang ikut, tetapi mereka tidak punya misalnya status yang sah lah gitu ya di Malaysia. Lalu kemudian juga kalaupun ada, mereka tidak bisa mengikuti sekolah lokal, bahkan juga nggak mungkin juga ke sekolah Indonesia Kuala Lumpur karena kapasitas dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan. Nah, kemarin-kemarin ini memang di Sabah dan Sarawak itu sudah dibentuk sekolah-sekolah untuk mereka ini, dan dianggap dan sah itu ya. Iya. Jadi bisa menggunakan seragam dan sebagainya. Tapi yang di Semenanjung, Malaysia Semenanjung ini yang masih belum. Dan ini yang saya harapkan, bahwa kedekatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan Indonesia ini, beliau bisa memberikan perlindungan bagi anak-anak Malaysia, anak-anak Indonesia yang ada di Semenanjung, di Kuala Lumpur dan berbagai negara bagian yang ada di sana. Nah, ini yang sangat-sangat penting. Di samping tentu kita berharap bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga mendorong para pelaku usahanya untuk berinvestasi di Indonesia.